Nah, bayangkan kita punya 3 sifat itu. Di dalam diri manusia ini ada 3 sifat itu. Kadang-kadang kita bisa seperti binatang, kadang-kadang kita bisa seperti setan, kadang-kadang kita juga bisa seperti malaikat. Maka apa kata Imam Ghazali? Ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang enggak kenal dirinya, maka tidak akan pernah kenal dengan Tuhannya. Jadi kita kenal bahwa kita ini punya potensi. Siapapun kita. Hari ini saya menyampaikan tausiah, bisa jadi besok saya jadi penjahat. Karena memang ada 3 sifat itu di dalam diri manusia. Siapapun kita punya peluang untuk jadi orang baik dan juga punya peluang untuk jadi orang buruk. Maka kita kenal diri kita, kemudian kita mengelola diri kita, memanage diri kita agar yang muncul dalam perilaku kehidupan kita itu adalah sifat-sifat yang mendekati kepada sifat malaikat. Kalaupun mempraktekkan sifat-sifat yang ada pada setan, yang ada pada binatang, tapi tetap untuk hal-hal yang positif. Kalau kita paham tentang diri kita, kita akan kelola sifat-sifat itu untuk hal-hal yang positif. Misalnya, binatang itu sifatnya kalau sudah memburu mangsa, kadang-kadang dia bisa makan melebihi melebihi besar badannya. Ya, semut itu badannya kecil, kadang-kadang dia bisa bawa makanan yang jauh lebih besar dari badannya. Harimau itu ukurannya seperti itu, kadang-kadang bisa memburu binatang yang jauh lebih besar dari dia. Ya, itu sifat binatang. Jadi apa maknanya? Agresif. Ya, binatang itu agresif. Ya, agresif itu kalau kita maknai dalam kehidupan, semangat. Ya, memiliki sifat semangat. Ya, memiliki sifat pantang menyerah. Ya, itu sifat agresif pada binatang. Jadi dalam kita mencari rezeki itu semangat. Dalam kita mencari kehidupan itu agresif sama seperti binatang. Nggak pernah menyerah. Ya, nggak pernah menyerah. Aduh Pak, sekarang ini cari rezeki yang haram saja susah, apalagi mau cari yang halal. Masih sering kita mendengar seperti ini. Ya, artinya salah menempatkan. Ya, cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, mencari jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu selalu bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau ternyata kita nggak mau ngelola itu, nggak bisa mengelola hidup ini dengan baik, ya Allah juga sudah siapkan. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adzanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kebanyakan penghuni neraka jahanam itu, kata Allah Subhanahu wa taala, itu berasal dari golongan jin dan manusia. Kenapa mereka diletakkan di dalam neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi tak dipergunakan untuk menangkap peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya enggak sensitif, qalbun mayyit, hatinya mati, enggak ada empati, enggak ada kepedulian, yang ada cuek, hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka punya hati tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzanun la yasma'una biha. Dan mereka punya telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am. Keadaan mereka seperti hewan ternak. Balhum adol, ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai dalam kehidupannya. Jadi apa yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, balhum adol, bahkan lebih buruk lagi dari hewan ternak.
Memang yang memerintahkan kita untuk menteladani Rasulullah SAW itu adalah bukan maunya Nabi, ya, tapi itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang suruh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, kata-kata lakot di dalam kalimat itu kalau orang-orang ahli bahasa itu memiliki makna yang sangat dalam, sesuatu yang menegaskan, yang menguatkan. Ya, kalau bahasa kita sumpah deh, sumpah, ya, itu Allah yang menegaskan itu, bahwa pada diri Nabi Muhammad SAW itu terdapat suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharapkan keberkahan hidup dan mengharapkan kehidupan yang baik di hari akhirat. Wa zakarallaha katsira, dan dia lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah ingatkan, kenapa kita harus menteladani Nabi itu? Ya, tujuan kita memperingati Maulid ini adalah menggali sejarahnya, melihat sosok pribadi Nabi Muhammad SAW ini agar kita punya rujukan contoh yang jelas, sehingga kita akan hidup seperti mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh Nabi. Nah, kenapa kita harus bertekad untuk seperti itu? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah tugaskan, Allah perintahkan kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallah. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, kalau mereka ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Niscaya mereka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas kenapa kita harus menteladani Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah contoh ideal dalam kehidupan kita. Manusia agung, bukan hanya dikagumi oleh kaum muslimin, orang-orang di luar Islam pun sangat mengagumi pribadi Rasulullah SAW. Kenapa kita mencontoh Nabi SAW? Karena dia adalah contoh ideal dalam kehidupan kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencontoh kehidupan Nabi.